Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya ada servisan mesin gerinda merek Bosch, tipenya GWS 700. Modelnya panjang guys, bukan GWS 600 ya. Ini kakaknya guys, GWS 700. Untuk kasus kerusakannya ini katanya mati total, tiba-tiba mati total gitu guys. Nanti kita cek ya untuk kerusakannya di bagian mana. Nah, untuk putarannya ini masih normal. Putaran mesin gerindanya sih masih normal, nggak macet, nggak seret. Ya seperti biasa, kita mulai dengan ngecek dulu menggunakan multitester. Bisa kalian perhatikan di jarum multitesternya. Kita hidupkan saklarnya. Nah, jarum multitester nggak berjalan ya, yang menandakan mesinnya benar mati guys. Sekarang saya langsung colok ke listrik dan kita hidupkan. Nah, ini nggak ada tanda-tanda kehidupan ya, mati total guys. Oke, untuk mesin gerinda Bosch GWS 700 yang mati total, kita cek dulu di bagian karbon brashnya guys, sebelum kita bongkar bagian bawah. Nah, untuk Bosch GWS 700 di karbon brashnya dia menggunakan tutup ya, jadi ada tutupnya gitu guys. Nah, untuk bukanya kita gunakan kunci bintang. Kalau Bosch GWS 600 itu kan nggak ada tutupnya seperti ini. Kunci bintangnya ini kekecilan guys. Ini menggunakan kunci bintang ukuran T20. Kalau untuk Bosch GWS 600 dia karbon brushnya ada di dalam ya. Iya sama sih, ini juga di dalam guys. Cuman kalau ini kan ada tutup di sampingnya. Kalau GWS 600 itu gak ada. Nah, kita congkel. Dan untuk yang satu lagi kita buka juga. Oke, tutup karbon brushnya udah kita lepaskan dua-duanya. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan di bagian karbon brushnya guys. Nah, ini karbon brushnya letaknya ada di sini. Ini satu dan sebelah sini satu, ada dua ya. Semuanya juga ada dua guys. Nah, ini sih karbon brushnya emang udah pendek guys. Tapi nanti kita lihat dulu ya, kita cek dulu menggunakan multitester. Kalau kalian gak punya multitester, kalau memang karbon brushnya udah pendek, coba aja kalian langsung ganti karbon brushnya dengan karbon brush yang baru. Di sini untuk ngecek menggunakan multitester, kita tes dulu kedua karbon brushnya. Kalau misalkan dia nyambung, berarti karbon brushnya masih bisa hidup guys. Nah, ngeceknya seperti ini, kalian sambungkan kabel multitester dengan karbon brush sebelah kiri dan sebelah kanan. Bisa di karbon brushnya, bisa juga di soketnya guys. Nah, seperti ini ya, bisa di karbon brush dan juga bisa di soketnya untuk mengecek karbon brush masih hidup apa enggak gitu guys. Nah, bisa kalian perhatikan jarum multitesternya ini enggak berjalan ya, berarti karbon brushnya ini emang udah habis guys. Kita coba buka dulu, kita angkat perkeongnya, lalu kita letakkan di samping rumah karbon brushnya di sini. Tinggal kita tarik karbon brushnya, terus soketnya kita lepaskan guys. Untuk Bosch GWS 700, GWS 600 ada soketnya ya untuk karbon brushnya guys. Tapi untuk Bosch GWS 600 dan GWS 700 untuk ukuran karbon brushnya atau untuk kode karbon brushnya itu berbeda. Oke, dua-duanya karbon brushnya udah kita lepaskan dan bisa kalian lihat di sini untuk karbon brush Bosch GWS 700 ini yang satu pernya udah nongol nih guys. Ini per untuk otomatisnya. Jadi jika pernya ini udah nongol, udah keluar seperti ini, maka karbon brushnya akan mati guys, gak bakalan bisa hidup mesin gerindanya karena karbon brush udah gak connect ke kolektor armaturnya guys. Meskipun karbon brush yang satunya lagi ini nggak ada per otomatis di dalam karbon brushnya, tapi tetap aja mesin gerinda gak bakalan bisa hidup jika hanya menggunakan satu karbon brush doang. Untuk karbon brushnya ini kemakannya rata ya, jadi bukan karena kolektor armaturnya yang udah kena, cuman ini mah emang udah waktunya aja, baru mau diganti sekarang guys. Untuk kolektornya ini masih rata, belum kemakan, dan di bagian sini ini ada telapak bekas per otomatis yang di karbon brush tadi guys. Nah, jadi untuk fungsi per otomatis karbon brush itu untuk menjaga kolektor armaturnya guys. Oke, sekarang kita cek keseluruhan mesinnya tanpa menggunakan karbon brush. Caranya, saklarnya ini kita on kan dulu, dihidupkan dulu, terus kita sambungkan kabel multitester ke kabel power 1 dan ke rumah karbon brush 1.
apakah ada penyakit yang lain selain dari carbon brush. Kalau misalkan dicek ini salah satunya ada yang mati, berarti masih ada gejala yang lain ya selain dari carbon brush. Nah, bisa kalian lihat jarum multitester ini dua-duanya saya konekkan dan ternyata masih nyambung semua guys. Berarti ini untuk yang lainnya masih aman semua guys. Oke, langsung aja kita ganti carbon brushnya. Nah, untuk carbon brushnya udah saya siapkan. Ini kodenya kode 067 ya, tipe 067, atau untuk yang aslinya itu kodenya E74. Sama aja ya untuk ukurannya. Nah, dia modelnya kotak seperti ini. Kalau untuk merek-merek itu kan yang CB51 kayak gitu, atau CB411, dia itu kan modelnya kayak gini nih guys nih. Nah, kayak gini dia kecil tapi lebar untuk CB51 atau CB64. Kalau untuk CB yang 067 atau E74 dia modelnya kotak. Nah, untuk perbedaannya ini separuhnya ya. Ini juga sama guys, ada otomatisnya yang sama seperti tadi yang aslinya. Nah, di bagian sini untuk cara pemasangannya juga perlu kalian perhatikan guys. Usahakan ketinggian carbon brushnya berada di bawah permukaan rumah carbon brush guys. Jangan terlalu pas dengan rumah carbon brushnya, untuk menghindari tekanan yang sangat kencang antara carbon brush ke kolektor armaturnya guys. Kita gosok aja menggunakan amplas di bagian atasnya. Sedikit aja ya guys yang digosok, jangan banyak-banyak. Nah, di bagian atasnya sini, kalau di bagian bawahnya gak perlu digosok. Ini hanya untuk mengurangi ketinggiannya aja, supaya carbon brushnya sedikit lebih pendek dari permukaan rumah carbon brushnya guys. Nah, sekarang kita coba masukkan, bisa kalian lihat. Nah, ini udah lebih pendek ya, sedikit lebih pendek dari rumah carbon brushnya, dan kita tekan menggunakan perkeong. Nah, jadi fungsi carbon brush yang kita gosok tadi, agar saat kita pasangkan tutup carbon brushnya ini, perkeong yang neken carbon brush gak ketekan sama tutupnya guys, supaya gak berbenturan dengan tutupnya. Kalau misalkan perkeongnya ketekan sama tutup carbon brushnya, itu akan mengakibatkan putarannya menjadi lebih seret, kurang lancar gitu guys. Nah, jadi jika mesin kalian tadinya lancar, terus setelah diganti carbon brush putarannya malah jadi lebih seret, bisa kalian gosok di bagian carbon brushnya seperti barusan guys. Di bagian atasnya yang digosok, bukan di bagian samping dan bukan juga di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita pasangkan yang sebelahnya lagi. Ini belum saya gosok, ini akan saya gosok dulu sedikit di bagian atasnya seperti barusan aja ya. Oke, saya rasa ini udah cukup. Kita coba masukkan. Nah, ini udah sedikit lebih pendek ya. Yang penting nggak ketekan perkeongnya itu nggak ketekan sama tutup rumah carbon brushnya guys. Kita pasangkan dulu soket carbon brushnya. Sekarang akan saya tester lagi guys, dari carbon brush dengan carbon brush, atau bisa juga ke soketnya ya, terserah kalian aja. Mau dari soket mau dari carbon brush itu sama aja guys. Kalau tadi kan mati, sekarang kita lihat, nah jarum multitesternya berjalan, berarti ini hidup ya. Nah, kalau misalkan setelah diganti carbon brush yang baru dites seperti ini masih mati, coba kalian gosok di bagian samping-sampingnya guys. Bisa aja karena nyangkut di dalam rumah carbon brushnya dan gak nyampe ke kolektor armaturnya guys. Oke, sekarang kita langsung tes dari kabelnya. Kita hidupkan saklarnya guys. Nah, jarum multitesternya berjalan ya, berarti ini mesinnya udah hidup guys. Kita pasangkan dulu untuk tutup carbon brushnya. Sambil kita tekan tutupnya, as kepala gerindanya ini kita putar guys. Kalau misalkan dia seret, berarti carbon brushnya harus kita gosok dulu kalau belum digosok ya. Tapi kalau misalkan nggak seret mah nggak usah guys. Terus kalau ada yang bertanya, kan lama-lama carbon brushnya jadi pendek, terkikis sama kolektor. Iya Bambang, tapi itu lama banget kalau kolektornya masih bagus. Keburu armaturnya jebol, karena putaran yang seret itu mengakibatkan mesinnya menjadi lebih cepat panas. Oke, langsung aja kita tes dulu guys. Oke, ini putarannya lancar ya guys, enteng banget.
Nah, jadi seperti itu untuk cara ngecek kerusakan mesin Gerinda Boss GWS 700. Kalian cek dulu di bagian karbon brushnya dulu guys. Mudah banget bukan? Oke, sekian dulu video kali ini dari saya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.